persiapan. Mau kemana Mas? Gunung Mas, bukan bukit. Wes, Bukit Andong. Bukan dong, sekarang mau ke Babu lah. Wes, Kan Babu. Andong terus. Wes. Tahu gak apa ke Babu tuh singkatannya kayak apa? Apa? Meraih restu dari bapak ibumu. Wes, Bismillah, pada bulan September 2023 ini, alhamdulillah kami diizinkan oleh Allah untuk berkunjung ke salah satu tempat bukti keagungannya, yaitu gunung. Senang rasanya hati kami karena akhirnya Allah mengabulkan harapan kami. Dengan rasa syukur atas segala nikmat yang Ia limpahkan, kami berangkat menuju Gunung Merbabu. Merbabu adalah gunung yang indah yang berada di pertemuan beberapa kabupaten, yaitu Boyolali dari arah timur dan selatan, Magelang dari arah barat, Semarang dari arah utara. Jadi, secara geografis, Merbabu adalah milik 3 kabupaten tersebut, dan setengahnya milik Kabupaten Boyolali. Selama kurang lebih 2 hari, kami berada di sana untuk melakukan pendakian dengan tujuan latihan ribat. Ribat merupakan salah satu cabang dari ibadah jihad, yaitu bersiap siaga di perbatasan negara untuk menjaga keamanan negeri dari mara bahaya yang datang dari musuh. Ia merupakan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang besar. Sampai-sampai 1 rakaat orang yang sedang melakukan ribat lebih baik dari salatnya orang biasa selama 60 tahun. Maka persiapan demi persiapan kami lakukan. Di antaranya ialah persiapan perbekalan. Tentang bekal makanan, kami memutuskan membawa ketupat. Karena bekalnya adalah ketupat, maka kami harus membuatnya terlebih dahulu. Bergelut dengan kerumitan merangkai janur-janur, memasukkan beras ke dalamnya sampai menjaga perebusan calon ketupat dalam kuali hingga ia matang. Kami memilih ketupat sebagai bekal makanan karena ia awet disimpan, juga praktis dibawa dan dikonsumsi. Sehingga pendakian ini dinamakan dengan pendakian ketupat. Selain perbekalan, kami pun menyiapkan banyak hal, mulai dari pakaian, alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam prosedur keamanan. Dan yang paling penting adalah persiapan mental. Semua persiapan dilakukan dengan maksimal. Bahkan sejak beberapa minggu sebelumnya, guru kami menyuruh kami untuk berlatih dengan melakukan jogging rutin dengan kadar yang telah ditentukan. Dari semua hal itu, guru kami memberikan pelajaran bahwasanya setiap apa-apa yang akan kami hadapi harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Karena Allah telah menganugerahkan kami dengan kemampuan berikhtiar. Lebih-lebih, medan yang akan kami lalui tidaklah ringan. Maka ikhtiar yang besar kami lakukan sebagai bentuk ketidaklalaian kami terhadap nikmatnya. Selebihnya kami serahkan kepada Allah yang Maha Penentu atas segala sesuatu. Segala persiapan telah kami lakukan. Tawakal dan doa tak kalah penting. Siang hari itu sangatlah panas, tetapi tak cukup untuk menghadang tekad bulat kami yang telah keras. Dengan doa terucap kami diantar, menaiki truk setia kami pun menuju tempat yang akan memberikan athar, Gunung Merbabu.
Setelah merasakan lika-liku perjalanan yang berat, terguncang di sana-sini karena jalan yang tidak rata, bersabar menanti perjalanan, kami pun tiba sore hari di tempat istirahat sebelum memulai perjuangan kami, base camp Tekelan. Tekelan adalah daerah lereng utara Merbabu dan merupakan kawasan Kabupaten Semarang. Kami memilih Tekelan sebagai start untuk mendaki karena pendakian dari tempat ini terkenal dengan pemandangannya lebih indah dan lebih mudah untuk mencapai 7 puncak Merbabu. Sebelum melakukan pendakian, kami melaksanakan salat lalu beristirahat yang cukup sambil makan dan minum untuk mengisi tenaga agar nantinya siap melakukan pendakian. Pendakian adalah sebuah perjuangan. Di dalamnya dibutuhkan tekad dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Guru kami mengingatkan kami untuk meniatkan pendakian ini sebagai pelatihan ribat karena ia merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rabb semesta alam. Juga akan dibutuhkan untuk mempertahankan Darul Islam yang nantinya akan tegak, sehingga menunaikannya adalah sebuah ibadah yang menjadi sebab ridhonya. Meskipun begitu, guru kami tidak mewajibkan setiap dari kami untuk mencapai puncak tertinggi, yaitu puncak Genteng Songo. Akan tetapi hanya sampai di puncak pemancar saja sudah cukup, karena beliau memahami bahwa tidak setiap santri memiliki kemampuan yang sama. Sehingga jika memang sudah tidak sanggup, maka dicukupkan sampai di puncak pemancar saja. Puncak pemancar adalah puncak yang kedua dari 7 puncak Merbabu. Maka tidak asing di telinga para pendaki dengan sebutan The Seven Summit yang melekat pada Gunung Merbabu. Ketujuh puncak itu adalah Puncak Watu Gubuk, Puncak Pemancar, Puncak Geger Sapi, Puncak Ondorante, Puncak Syarif, Puncak Genteng Songo, dan Puncak Triangulasi. Kami memulai pendakian ini setelah sholat Isya dan menyimak briefing dari ustadz kami. Bismillah. Dimulailah pendakian kami di Gunung Merbabu via Tekelan. Gimana Mas? Udah siap Mas? Udah dong. Wih. Jangan halangin kamera. Kamera fokus. Video bro. Satu Kamu mau guys? Satria Panat Agama. Malam itu, udara terasa cukup dingin meskipun masih bertiup sepoi-sepoi. Awal pendakian menuju pos 1 masih terasa ringan bagi kami. Pepohonan masih banyak dan rapat-rapat, sehingga kami belum mengenakan jaket-jaket kami karena hanya akan membuat jaketnya basah oleh keringat di awal pendakian. Dan hal itu akan membuat kami kedinginan ketika di atas nantinya. Debu-debu pun mengepul karena permukaan tanah yang sangat kering di musim kemarau. Waktu terus berlalu, kami pun sampai di pos 1, pos Pending, pada ketinggian 1922 mdpl setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam. Di sana ada rumah peristirahatan yang cukup luas. Kami beristirahat sejenak sambil mengisi air minum dari mata air yang terdapat di sana. Setelah botol-botol kami penuh dengan air, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos yang selanjutnya, pos 2. Kondisi lingkungan sepanjang pos 1 hingga pos 2 kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jalan yang kami lalui masih terbilang mudah, pepohonan masih banyak ditemui. Akan tetapi debu yang mengepul menjadi semakin tebal, membuat napas kami semakin sesak. Semakin lama perjuangan terasa semakin berat. Dalam hati muncul sedikit perasaan ingin menyerah. Akan tetapi kondisi jalan setapak dengan debu-debu yang mengepul, pepohonan yang rapat, dalam kegelapan malam yang sunyi hanya diterangi dengan cahaya senter, membuat kami membayangkan kondisi bersiaga dalam ribat di tengah medan yang berat, sehingga membuat kami teringat akan pahala yang begitu besar dan memantik kembali semangat kami untuk terus melanjutkan perjuangan. Kemudian kami pun sampai di pos 2, pos Pereng Putih, pada ketinggian 2200 mdpl. Di sana terdapat rumah teduh yang dibuat untuk peristirahatan para pendaki.
Kami beristirahat sejenak di sana sambil mengisi persediaan air, karena di sanalah mata air yang terakhir. Tidak lama-lama kami beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3. Kondisi lingkungan setelahnya mulai berubah. Vegetasi mulai terbuka, pepohonan menjadi sedikit, rerumputan dan semak-semak mendominasi, dan angin semakin kencang. Yang berarti kami sudah mulai memasuki zona montana. Zona montana adalah salah satu zona dari zonasi dataran tinggi yang ditemukan mulai pada ketinggian 1500 mdpl dengan ciri-ciri lingkungan sesuai yang kami temui tadi. Pemandangan dataran rendah mulai terlihat gemerlap dengan gelapnya malam dan sepinya pepohonan. Tak henti-hentinya rasa takjub muncul dari hati kami. Beberapa kali kami beristirahat sejenak sambil duduk menatap pemandangan di bawah sana. Sungguh momen yang indah. Makin terlihat hasil dari kerja keras kami, makin tak sabar pula kami ingin sampai di atas sana. Sampailah kami di pos 3, pos Gumuk Mentul, sekitar pukul setengah 12 pada ketinggian 2330 mdpl. Di sini sudah tidak ditemukan lagi mata air, sehingga tidak ada aktivitas mengisi air lagi. Sudah waktunya bagi kami untuk mulai menghemat air. Kami tidak berlama-lama di pos 3 ini, bahkan kami tidak duduk untuk beristirahat. Hanya berdiri sambil berfoto-foto atau berusaha keras mencari sinyal dengan panel sentuh kami. Dengan seluruh rasa lelah yang kami rasakan, perjuangan menaklukkan Gunung Merbabu pun kami lanjutkan. Langkah kaki kami pijakkan menuju pos 4. Mulai dari checkpoint pos 3 ini, jalan bertambah menanjak di tahap ini. Angin pun bertambah kencang, sekaligus menambah hawa dingin kepada kami. Meskipun tanda-tanda kelelahan sudah mulai terlihat oleh sebagian dari kami, ada yang tertinggal karena lambat jalannya, atau ada yang tertinggal karena sedikit-sedikit istirahat. Kami tetap bersabar atas hal itu dan terus memberikan support semangat kepada yang lain. Tak terasa, kami sudah sampai di pos 4, pos Lempong Sampan, pada ketinggian 2545 mdpl. Pos ini merupakan pos terakhir dari jalur pendakian Merbabu via Tekelan. Pos ini juga biasanya digunakan sebagai tempat camping sebelum berangkat menuju puncak. Jalan semakin curam sekali lagi ketika kami berjalan menuju puncak Watu Gubuk. Ditambah, medan pendakian yang penuh dengan rerumputan sabana khas pegunungan tanpa ditemukan pepohonan kecuali sangat sedikit, membuat perjuangan kami semakin sulit. Semakin berhati-hati kami dalam memijakkan kaki, karena jika terpeleset, maka tidak ada yang bisa dijadikan pegangan seperti pohon. Sebagian dari kami semakin menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ada yang mengeluh-ngeluh perihal pendakian yang serasa tak berujung. Ada yang hampir tidak mau melanjutkan perjuangan. Bahkan ada yang tepar hampir tidak bisa melanjutkan. Padahal, someone says, perjuangan seberat apapun, selama tujuan masih terbayang dalam benak pikiran, maka semuanya akan terasa ringan. Begitupun sebaliknya, jika tujuan sudah tidak terbayang dalam benak pikiran, maka perjuangan seringan apapun akan terasa berat. Tetapi semua itu tidak membuat kami menghentikan perjuangan. Kami terus saling merangkul dan membantu sesama dalam perjuangan ini. Alhamdulillah, kami pun sampai di puncak Watu Gubuk di ketinggian 2735 mdpl sesaat setelah melewati sebuah persimpangan. Medan pendakian setelahnya berubah menjadi jalan penuh bebatuan, penuh curam. Debu-debu mengepul semakin tebal, menyesakkan napas. Langkah-langkah terasa sangat berat. Sesekali tersandung bebatuan, terkadang juga tergelincir karena memijak jalan setapak yang kering dan licin karena tebalnya debu dan pasir. Karena pada tahap ini sebagian besar orang sudah memperlihatkan efek-efek kelelahannya, maka di tengah perjalanan kami beristirahat cukup lama untuk mengatur kembali napas. Kemudian kembali melanjutkan perjuangan. Tak lama lagi, perjuangan kami akan membuahkan hasil, karena setelah ini kami akan sampai di puncak yang kedua, puncak pemancar. Atas izin Allah yang Maha Kuasa, kami sampai pada puncak pemancar di ketinggian 2900 mdpl
pada sekitar pukul 2:30. Hati kami terasa lega sesampainya di puncak pemancar. Berulang-ulang kali kami mengucapkan rasa syukur, karena sudah cukup lama kami menginginkan istirahat. Dengan cepat kami menghamparkan sleeping bag dan matras, kemudian segera terlelap untuk memulihkan tenaga. Fajar menyingsing pertanda subuh telah tiba. Alarm-alarm HP bersahut-sahutan membunyikan deringnya. Yang telah bangun membangunkan yang masih tidur, dan bergegas menunaikan sholat subuh. Hawa dingin dini hari itu begitu menusuk, membuat badan kami menggigil ketika sujud dan ruku. Seusai sholat, semburat matahari terbit menyambut dengan begitu indah. Terbentang juga pemandangan Gunung Merbabu dengan 5 puncak yang tersisa, membuat kami yang memandangnya terpana dan berdecak kagum atas ciptaannya. Selagi matahari menampakkan dirinya, sebagian dari kami yang masih mau melanjutkan penuntasan puncak lekas bersiap-siap untuk berangkat. Sudah tampak dengan jelas di depan sana 5 puncak yang tersisa. Dengan menyebut asma Allah, kami melanjutkan kembali perjuangan. Seluruh rasa penat yang kami rasakan seakan sirna, terabaikan oleh semangat berkobar-kobar kami ketika melihat puncak di depan mata. Framelands Music. Setiap keberhasilan dari sebuah perjuangan pasti ada usaha yang keras serta rintangan yang menanti di baliknya. Disitulah letak keindahannya, yaitu ketika keberhasilan diraih setelah berusaha keras melewati rintangan-rintangan yang berat. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi di balik itu semua, yaitu bahwasanya semua hal yang berhasil dicapai tidak akan terwujud tanpa kehendak dan ridho Allah. Maka puncak yang telah kami raih melalui perjuangan begitu susah payahnya ini merupakan bentuk karunia dan nikmat dari Allah yang sepatutnya kami syukuri. Dari perjuangan itu, kami bisa sedikit memahami betapa beratnya kondisi jihad. Kami belajar bagaimana menghilangkan ego untuk saling peduli dalam kondisi berat, saling merangkul dan membantu. Kami belajar tentang ujian dari sebuah perjuangan dan bersabar di dalamnya. Kami belajar tentang nilai dari sebuah keberhasilan, juga tentang karunia dari Allah dan pembelajaran penting di baliknya. Setelah beberapa lama, kami pun merasa cukup.
Semua kelokan, tanjakan, dan turunan kami lewati lagi untuk kembali ke tempat istirahat di puncak pemancar. Sesampainya di sana pada pukul 10, kami memasak sarden dan memakannya bersama ketupat yang telah kami buat sepenuh hati. Sebagaimana setiap kali jam olahraga yang dibimbing guru kami, beliau melakukan pembacaan hadis Arba'un Riyadhiyah dan memberikan penjelasannya kepada kami. Maka di kesempatan kali ini juga, guru kami membacakannya di atas puncak pemancar. Itu adalah momen yang sangat berkesan bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'un. Tadhkiru ahli riyadah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha rawahul Baihaqi. Matahari sudah makin meninggi dan cuaca mulai berubah dari cerah menjadi berawan. Itulah tanda bagi kami untuk turun. Setelah semua rasa puas yang kami rasakan dan rasa syukur yang terucapkan, kami mengucapkan selamat tinggal kepada gunung yang telah memberikan kesan, Gunung Merbabu. Selamat tinggal Gunung Merbabu yang telah kami taklukkan. Semoga pelajaran dan pengalaman yang telah kami dapatkan tidak kami lupakan untuk menjadi bekal di kemudian hari.